Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah As-Sajdah adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan menempati urutan ke-32 di dalam susunan Mushaf Al-Quran. Nama As-Sajdah sendiri diambil dari kata As-Sajdah yang terdapat pada ayat ke-15, di mana di dalam ayat tersebut disinggung mengenai sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka langsung tersungkur sujud seraya bertasbih memuji Rob mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Surah ini juga sering dinamakan dengan surah Al-Aif, namun nama As-Sajdah lebih populer dan masyhur di kalangan umat Islam, karena kekhasan ayat sajadah yang ada di dalamnya. Surah As-Sajdah tergolong sebagai surah Makkiyah, yang berarti surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Wahyu ini turun pada fase periode Mekah, tatkala kaum muslimin masih menghadapi tekanan dan penolakan yang berat dari kaum kafir Quraisy, sehingga kandungan ayatnya banyak berfokus pada penguatan akidah, penegakan tauhid, serta penolakan terhadap keraguan orang-orang musyrik terhadap kebenaran risalah Islam dan hari akhir. Dari segi kuantitas ayat, surah yang mulia ini terdiri dari 30 ayat secara keseluruhan, yang terbagi ke dalam beberapa bagian pembahasan pokok yang sangat padat makna serta syarat akan pelajaran hidup bagi setiap mukmin yang merenungkannya. Isi pokok dan kandungan dari surah As-Sajdah secara garis besar mencakup penegasan mengenai keagungan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan di dalamnya. Surah ini juga menguraikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari, dilanjutkan dengan penjelasan proses penciptaan manusia asal-muasalnya dari tanah, kemudian dari air mani, lalu disempurnakan bentuknya dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Selain itu, surah ini memuat gambaran tentang hari kiamat dan kondisi orang-orang yang berdosa ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perbandingan tegas antara golongan orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang fasik. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah As-Sajdah meliputi aspek akidah yang meneguhkan keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebangkitan setelah kematian, serta kebenaran hari kiamat yang seringkali didustakan oleh orang-orang kafir. Aspek berikutnya adalah aspek ibadah dan spiritualitas, yang tergambar jelas melalui anjuran untuk menegakkan sholat malam, senantiasa bersujud ketika mendengarkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melatih jiwa agar senantiasa dekat kepada Sang Pencipta dalam kondisi lapang maupun sempit. Aspek moral dan sosial juga mendapat porsi perhatian yang besar, di mana surah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, keteguhan memegang prinsip kebenaran, serta janji balasan pahala yang besar berupa kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata manusia atau didengar oleh telinga. Pembahasan di dalam surah As-Sajdah juga menyoroti kisah-kisah umat terdahulu sebagai bentuk pelajaran berharga bagi generasi manusia sesudahnya, khususnya mengenai akibat buruk yang menimpa kaum pendahulu yang menolak ajakan para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, surah ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi waktu malam mereka dengan lambung yang jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap, serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan kepada mereka. Sikap tawadu, rendah hati, dan kepasrahan total kepada takdir, serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ciri khas utama yang ditekankan bagi siapa saja yang ingin meraih derajat mulia di sisinya. Penutup dari rangkaian ayat-ayat surah As-Sajdah memberikan arahan yang sangat tegas kepada Nabi Muhammad SAW, agar mengabaikan sikap dan perbuatan ingkar dari orang-orang musyrik, seraya memerintahkan beliau untuk tetap bersabar dan terus menunggu kepastian ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran paripurna tersebut diiringi dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran pasti akan memenangkan pertempuran melawan kebatilan, cepat atau lambat, sesuai dengan hikmah dan kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nyata di alam semesta ini. Demikianlah keseluruhan uraian mendalam mengenai surah As-Sajdah, yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan, petunjuk moral, dan pedoman hidup bagi setiap insan yang mencari keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian penjelasan mengenai surah As-Sajdah ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana surah yang agung tersebut merajut hubungan batin yang begitu kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui rangkaian ayat-ayatnya yang penuh dengan hikmah. Setiap untaian kalimat yang terdapat di dalam surah ini tidak hanya sekadar berfungsi sebagai informasi sejarah ataupun sekadar teks bacaan semata, melainkan sebagai pedoman hidup yang aplikatif untuk membentuk kepribadian seorang mukmin yang tangguh, tawadu, dan senantiasa berorientasi pada kehidupan akhirat.
Kehadiran ayat-ayat sajadah di dalamnya juga menjadi pengingat yang sangat efektif agar kita senantiasa menjaga kerendahan hati di hadapan kebesaran ilahi, serta tidak terbuai oleh kemegahan dunia yang bersifat sementara ini. Pemahaman yang mendalam terhadap kandungan surah As-Sajadah sudah sepatutnya mampu menggerakkan hati kita untuk lebih giat dalam menghidupkan malam-malam dengan ibadah, memperbanyak sujud, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui infak dan sedekah sebagaimana yang dicontohkan oleh para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dengan meneladani sifat-sifat mulia tersebut, insya Allah kita dapat meraih ketenangan jiwa di tengah berbagai ujian zaman, serta mendapatkan limpahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga setiap uraian yang telah disampaikan ini dapat memberikan manfaat yang besar, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim, serta menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dalam mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Uraian yang telah dipaparkan di atas hanyalah sekelumit kecil dari luasnya samudera hikmah dan ilmu yang terkandung di dalam surah As-Sajadah, bagaikan setetes air di lautan yang tidak mampu merangkum seluruh keagungan maknanya secara paripurna. Semoga setiap jejak kata yang terukir menjadi pelita yang menerangi hati, menuntun jiwa untuk senantiasa bersujud dalam kerendahan, serta mempererat ikatan cinta kepada Sang Pencipta alam semesta dalam setiap detik napas kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.